Halo teman-teman semua. Oh ya. Ya. Halo teman-teman semua. Udah join aja. Kita tunggu dulu sampai jam 4 sampai lebih orang-orang bergabung lebih banyak. Pakai filter bagus gak ya? Pakai filter. Wait. Dah. Nggak. Pakai filter bagus gak? Keputihan gak sih? Kuning ya? Oke, sudah jam 4. Kita tunggu sampai partisipannya 10 lah ya. Buat aku mulai. Boleh diajakin ke teman-temannya buat ikut live IG ya. Halo Kak Laura. Oke. Oke, sudah 10 bersama Kak Laura dan aku di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Gak kerasa ya, sudah hampir hari ke-20 kita berada di bulan Ramadan. Nah, semoga puasa aku dan teman-teman lancar sampai hari ini dan akhir Ramadan nanti. Oke, kenalin dulu, nama aku Fadia. Teman-teman bisa panggil aku Papad atau Fadiah boleh, dari Ilmu Politik Unpad 2019 yang akan memandu dan menemani teman-teman dalam berbagi pengalaman bersama salah seorang alumni Ilmu Politik Unpad 2013. Nah, jam-jam ngabuburit gini paling gak enak sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke jalan ya. Pasti macet, terus penuh aja gitu kerasanya di jalan. Terus nah, paling enak tuh di rumah, ngadem ya kan. Terus udah gitu sambil menggali ilmu, berbagi pengalaman bersama salah satu alumni Ilmu Politik Unpad angkatan 2013 yaitu Kak Laura. Nah, sekarang biar aku nggak ngobrol sendirian ya, aku undang dulu aja Kak Lauranya. Lagi nunggu Kak Laura join ya. Boleh sambil diajakin teman-temannya, teman-teman ilmu politik, teman-teman cutting, mungkin adik tingkat anak 20. Hai. Halo Kak Laura. Halo. Halo. Aku izin buka masker ya, soalnya aku di ruangan juga sendiri sih, nggak ada yang lain-lain. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Kak. Sama aku juga izin buka masker biar agak jelas suaranya. Oke. Suara aku Ya ampun. terdengar jelas kan? Jelas. Aku jelas nggak? Aman. Aman, oke. Oke. Kita basa-basi dulu aja kali ya. Boleh. Biar nggak kaku ya, agak deg-degan sedikit nih jadi narasumber nih.
Halo Kak Laura, apa kabar? Aku panggilnya Kak Laura ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Apa aja sih? Kak Teteh boleh, Kak boleh. Bebas. Laura ya. Kak Laura, Eh apa kalau kabar? kalau kabar aku sendiri baik. Aku sehat-sehat, alhamdulillah. Di tengah pandemi gini masih bisa beraktivitas normal itu puji syukur banget. Hmm, Kamu apa kabar, Papa? eh, Alhamdulillah aku baik sih. Terus cuman lagi ini sih biasa lah ya semester 4. Kak Laura juga ngalamin kali ya semester 4 udah lama banget tapi ya semester 4 Aku sih sibuk semester apa ya 4 UTS bahagia sih. ya. Iya, aku bahagia karena ya nanti kita cerita lebih lanjut ya. Kenapa aku bisa bahagia di Siap, semester siap. 4. Ya ampun, maaf ya kalau Baik. teman aku banyak yang iseng nih. Komen-komen. Gak apa-apa rame Kak. Salam Oke. kenal teman-temannya Kak Laura. Sumpah semua orang join. Kesibukannya Ya ampun, aku hari sampai ini agak kepotong ya Kak Laura ya. aduh, kayak sinyal aku jelek. Kayak sinyal aku jelek deh. Gimana ulangin? Iya tadi dikit Kak. Gimana gimana gimana? Halo. Halo, Iya 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 gimana gimana? Sorry sorry. tadi kayaknya kepotong, keputus dikit Kak. Iya iya. Eh, dari yang aku nanya kesibukannya. Oke, Boleh diceritain? kesibukannya sekarang aku lagi kerja di KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebenarnya secara sebutan yang benar itu tenaga pendukung di staf bagian tata usaha Sekretaris Jenderal KPU RI. Cuman kalau secara apa ya gampangnya itu aku disebutnya sekretaris sekretarisnya Sekretaris Jenderal KPU RI gitu. Itu basically aku ya gimana sih sekretaris, aku ngatur jadwal, aku juga bikin Hmm, bahan materi, nyusun bahan materi, komunikasi sama orang-orang yang mau ketemu sama Bapak, uh, koordinasi ada yang pesan-pesan yang harus disampaikan ke struktural-struktural yang ada di KPWR ini, Bapak ada pesan apa, aku kasih tahu ke mereka, atau manggil siapa gitu. Atau bahkan sampai ke uh, daerah-daerah, karena kan kita RI ya pusat, jadi kalau misalnya hmm. uh, gimana ya, banyak KPU-KPU daerah, kabupaten, kota, provinsi yang mau ketemu Bapak atau mau apa bikin janji sama aku, nanti aku jadwalin gitu. Gitu kurang lebih, kurang lebih. Wah, ini banget ya apa ya kerjaannya, udah kerjaannya yang pas sangat penting ya. Maksudnya emang lagian juga langsung bersentuhan langsung dengan Bapak Presiden RI. Asik Enggak dong. banget. Sama sekjen dong, bukan Bapak Presiden. Oh, oh ya Allah, maaf maaf pengetahuannya emang Pak minim Sekjen. sekali ya. Aku sama Pak Sekjen KPU-nya, BTW bukan sama Pak Presiden. Aku nggak Oh, deket-deket sama Pak Presiden, karena aku bukan staf Presiden. nah aku kemarin habis baca CV-nya Kalora, jadi aku boleh Heeh. sharing dulu ya tentang CV-nya Kalora ini. Boleh, Jadi boleh, boleh, boleh. ah, beliau merupakan Kak Laura ini bernama lengkap Laura Irawati yang pernah menjadi salah satu mahasiswa ilmu politik Unpad angkatan 2013 yang sempat magang di asisten deputi politik, hukum dan keamanan di lembaga sekretariat wakil presiden pada tahun 2018 sampai 2019, kemudian melanjutkan kerja menjadi staf bagian hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tahun 2019-2020, dan yang terbaru yaitu menjadi staf bagian tata usaha Sekretaris Jenderal di Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Mm-mm. yang dimulai dari tahun Januari kemarin, Baru, bulan ya. Januari hingga sampai sekarang masih bekerja di KPU RI. Iya, betul. Nah, first of all nih ya Kak, Heeh. it's such an honor gitu ya bisa ngobrol sama Kalora yang mungkin bisa jadi representasi dari KPU RI. Yang mana sebenarnya nih Kak, Jauh kemarin tuh banget, kan aku cuman udah nggak apa-apa. ngobrol,
kemarin tuh kan aku udah ngobrol ini ya, udah ngobrol dikit sama Kak Laura. Kalau misalnya di semester 4 tuh lagi bahasannya tentang KPU kemarin Mm-mm. dan pemilihan umum sebenarnya. Nah, Mm-mm. boleh dong Kak cerita sedikit tentang gimana sih rasanya kerja di KPU yang sebenarnya mungkin apa ya, bagi masyarakat punya perhatian khusus. Maksudnya kayak KPU ini bisa jadi topik jurnal, penelitian dan segala macam. Gimana sih Kak rasanya? Rasanya ya, aduh. First of all nih, aku nggak bisa menyatakan diri aku sebagai representasi KPU RI sih, karena aku masih jauh banget. Terus aku masih apa ya, masih baru nih di sini. Cuman ya boleh diceritain dikit kalau untuk sehari-harinya eh, yang masih aku pelajari sampai sekarang ini tuh banyak banget yang dikerjain di KPU ini. Terus kayak bidang-bidangnya tuh banyak banget. Kalau misalnya orang mikir, sering orang nanya ke aku kayak, eh, Lor ngapain lagi sih? Kan udah selesai pilkadanya. Kok masih sibuk aja? Aku dikatain orang-orang so sibuk gitu. Yang padahal mereka tuh nggak tahu setelah pilkada nanti ada sengketa pilkada. Sengketa pilkada itu kan mereka harus sidang. Yang sidang itu bukan cuman satu dua orang atau satu dua provinsi. Itu dari Sabang sampai Merauke yang ada punya permasalahan ketika pilkada kemarin terutama ya. Itu semuanya itu melaksanakan sidang gitu dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, uh, kalau memang nanti keputusan dari sidangnya itu diputuskan untuk PSU, maka akan dilakukan penghitungan suara ulang. Itu sekarang lagi dilaksanakan. Tapi saat ini PSU itu correct me if I'm wrong ya, ya Allah, aku takut. Tapi gak apa-apa, kita kasih tahu aja. PSU itu tuh lagi dilaksanakan nggak serentak satu-satu dengan Hmm. harapan dia tuh lebih lebih fokus ngawasinnya, diawasinya lebih fokus jadi nggak terjadi kesalahan-kesalahan lagi gitu. Aku takut, Hmm. teman-teman aku iseng banget guys, aduh please please please. Teman-temannya Kalora mohon dikondisikan ya, memberi semangat pada Kalora. Sampai gerah aku. Terus 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 terus. Nah, jadi aku mau pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mm-mm. Kita mulai dari gimana rasanya menjadi mahasiswa ilmu politik. Eh, Kita mengenang sedikit lah Kak. Gimana sih balik rasanya ya, kita kalau waktu balik ke itu? Iya, 2013. kelas balik dulu. Yep. Jujur aku tuh nggak pengen jadi mahasiswa ilmu politik awalnya. Aku pengennya jadi mahasiswa ilmu komunikasi. Cuman Hmm. karena aku tuh ya salah. Karena aku udah ngaku nih sebelumnya sama si Papat. Aku tuh nggak terlalu akademisi banget anaknya. Jadi kurang smart lah. Dan waktu itu kayak dari SMA mau ke kuliah itu belum dapet yang namanya eh, pengetahuan kalau misalnya ada pilihnya tuh jurusan yang ini dulu di universitas ini, baru jurusan ini di universitas ini, baru jurusan ini di universitas ini. Karena kalau kamu jadikan jurusan A di universitas A nomor satu, nanti yang B itu pasti nggak mau nerima kamu loh, karena dia ngerasa gengsinya lebih tinggi. Oh, aku nggak tahu kayak gitu. Jadi waktu itu aku masukin um, komunikasi UI, komunikasi Unpad, baru politik Unpad, which is berarti aku paling bawah ya masuknya ya di SBMPTN gitu. Uh, kalau misalnya si apa pas masuk nih aku baru tahu ternyata kalau komunikasi Unpad itu punya fakultas, nggak cuma jurusan yang udah keren banget. Berarti itu kan aku salah strategi, Oh, makanya ketika aku nggak iya, lolos di iya. yang satu aku langsung grep turun ke bawah kayak gitu. Itu aku kayak oh aku baru tahu ketika itu masuk kuliah. Terus kaget juga pas masuk ternyata angkatan pertama nih, ya ampun, tanya teman-teman aku semuanya jarang banget ada yang tahu kalau ilmu politik Unpad itu angkatan pertama. Rasanya itu waktu kuliah itu apa ya? Aku tuh kayak hmm, seneng teman-temannya tuh kita kalau 2013 kalau boleh cerita sedikit nggak mau ngebandingin sama angkatan lain tapi kita tuh cukup akrab cukup kompak karena biasa kalau ada kegiatan-kegiatan tuh kita dikatain nggak punya senior masih satu angkatan lalalala tapi kita berusaha buat ngelawan itu semua sih dan kita keunggulannya adalah kita lebih dekat sama dosen-dosen kita jadi kita memperlakukan mereka itu seperti senior kita gitu.
Hmm. Mereka juga memposisikan diri dan mereka mengatakan kepada kita tuh kayak kami ini rata-rata lulusan S2 ilmu politik, jadi kami ini adalah senior kalian, jadi jangan terlalu ada gap di antara kita, nggak ngerti apa ditanya, nggak ngerti apa ditanya, minta tolong dan segala macam. Dan aku kayak oh bersyukur banget sih gitu. Cuman yang agak beratnya pas awal-awal itu karena kita nggak punya uh, apa hima, nggak punya organisasi apapun di jurusan itu tuh Hmm. kayak kayak hilang arah gitu loh. Mau ikut pertandingan basket nggak punya hima, nggak ada yang ngatur. Mau ikutan ini nggak ada hima, nggak ada yang ngatur, nggak bisa bikin acara yang lain, ada inaugurasi, ada ospek. Hmm. Hmm. Ngelit kita untuk kayak Hmm. Ini di aku doang yang patah-patah apa gimana ya? Kalau uranya nggak nyambung, di kamu kalau ura kayaknya sinyalnya bagus ya. Iya kayaknya ya. Si gambarnya nggak gerak kalau ura terus suaranya juga ada enggak gitu. Dia kayaknya deh soalnya kata komen yang lain juga suara Kak Laura nggak ada. Sinyal ya kayaknya bener. Kak Laura. Halo Kak Laura. Hmm, iya dimaafin nggak apa-apa. Emang kalau misalnya online gini emang kita bergantungnya sama sinyal sih. Oke, wait. Di akunya tapi kalau uranya belum live. Jadinya nggak bisa ngundang lagi. Nah, coba kita undang lagi ya. Nah,
Sorry ya guys, Halo kesalahan Kak Laura, teknis. Jangan hujat aku. aman nggak? Aman, aman, aman. Jangan hujat aku, sumpah teman-teman aku jahat banget ngehujat, nggak apa-apa. Aman Kak, aman? Kamu ngakak banget. Aman, 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 aman. Oke, sip. Eh, tadi, aduh sampai mana ya tadi kepotongnya? Tapi aku dengarnya sampai yang ini sih Kak, sampai yang ospek bareng dosen, terus emang sama dosen emang sedekat itu. Cuman overall Iya. seru ya. Overall, pokoknya intinya kalau aku jadi ilmu politik, terutama Unpad itu seru banget overall gitu. Mm-mm. Udah Oke gitu oke, aja paham meskipun paham. angkatan pertama gitu. Oke, kita maju lagi, majuin timeline. Lanjut ke gimana kesibukannya menjadi seorang mahasiswa ilmu politik. Kesibukannya dari awal semester 1 boleh ceritain semester Oke, oke, 4 oke. sih Kak, boleh banget. Kita dari semester awal ya. Semester satu pastinya Boleh. tentunya sibuk ospek. Semua ospek aku ikutin, please. Kalau anak-anak zaman sekarang pasti males banget kayak udah aku tidur aja di rumah, tapi itu bener-bener aku ngerasanya itu yang bikin kita tuh kenal sama banyak orang. Di situ tempat kita kenalan, dan bahkan ada tuh temen aku yang lebih parah lagi, punya kenalan tuh dari sampai ke semua jurusan di fakultas-fakultas lain tuh ada temennya. Aku pakai, ih gila kok bisa kenal, ih gila kok bisa kenal gitu. Itu ngaruh banget sih yang namanya kayak ikutan ospek. Oke, semester 2 aku ikutan apa ya semester 2? Oh, semester 2 tuh aku udah mulai diajak ikut BEM, BEM Visip. Hmm. Waktu itu sebagai advokasi mahasiswa. Ceritanya waktu itu sih diajak gitu sama senior waktu SMA gitu kan. Aku kayak, oh boleh boleh, aku penasaran gitu. Terus aku ikutan jadi advokasi mahasiswa. Waktu itu cuman kayak advokasi anak-anak FISIP doang sih, nggak yang kayak sampai gimana-gimana gitu. Nggak pakai, masih sepele lah kerjaannya, masih staff juga, masih biasa. Lanjut ke semester 3 sama semester 4. Aduh, kalau mau ditanya, aku tuh kalau Laura kuliahnya gimana? Kuliah aku juga nggak bagus-bagus amat, guys. Nilai aku banyak yang jelek karena aku nggak akademisi banget anaknya. Jadi kayak aku cuman rajin aja, tapi aku nggak pintar gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak tugas tetap aku kerjain, kerja kelompok aku nggak cuma numpang nama gitu, nggak cuma Hmm. kayak guys gue yang bayar printnya ya, nggak, gue cuman kayak gitu doang, tapi kayak aku bantu, at least aku bantu bantu translate karena aku kan lumayan lah kalau untuk yang bahasa Inggris itu lumayan, jadi kayak at least aku kayak oh ini artinya tentang ini tentang ini gitu. Eh, karena Mm-mm. aku semester berapa tuh ikut les bahasa Inggris juga, jadi kayak ya sambil menerapkan lah kayak gitu. Eh, terus aku itu semester 3 4 ikutan BEM juga. Aku udah BEM Visip juga. Itu aku jadi bendahara. Bendahara. Bendahara BEM Visip. Mm-mm. Terus kayak ya udah ngatur cash flow dan lain-lainnya segala macem lah. Eh, termasuk yang kayak buat apa sih ngomongnya, anggaran. Kalau kita bahasa kerja anggaran ya, cuman aku nggak tahu tuh namanya apa. Iya. Ke dekanat dan lain-lain segala macam. Waktu itu ketua Hmm. BEM-nya Kak Navajo Bima. Pasti tahu kan? Tahu lah. Gak mungkin nggak tahu. Nggak tahu kali ya angkatan sekarang mah ya. Tahu sih. Terus aku tuh ikutan paguyuban, namanya Komisi Disiplin Visip Unpad, Komdis, yang udah nggak ada sekarang, ya udah bubar. Eh, tapi itu kayak panitia persiapan mau ospek juga gitu. Tahu nggak, ada nggak? Ini Masih ini videonya nggak sih, dan masih nge-freeze ya aku ya? Hmm? cek ada Kenapa? Kak. Iya, ada. Tadi videonya berhenti lagi. Oke, oke. Sorry, aku padahal udah pakai wifi loh, tapi kayak kenapa masih? Maaf ya. Eh, terus kayak aku ikutan apa namanya? eh Panitiaan gitu. Pokoknya kalau nanya kesibukan, aku mah dari semester 1 sampai semester akhir mah ikutannya kepanitiaan, BEM kepanitiaan, BEM kepanitiaan, BEM paguyuban, kepanitiaan, BEM paguyuban. Aku bisa sebulan ikut 3 kepanitiaan Gila, gila, gila. gitu.
segila itu sama kepanitiaan. Gila Terus sih. aku bisa juga kayak uh, teman aku kan manajer manajer apa namanya manajer basketnya Visip FIBA. Terus aku sering tuh ada tuh yang ngomong katanya Teh ceritain kalau misalnya dulu suka teriak-teriak. Iya, aku tim rusuh juga zaman dulu ya. Aku suka banget Hmm. teriak-teriak kayak buat nyemangatin, supporterin basket FIBA di Bale. Aku sering banget kayak gitu. Udah, aku kesibukan kayak gitu terus aku waktu semester 3 4 5 6. Aku tuh aku tuh lulus kapan sih? Ya pokoknya aku setahun terakhir sebelum aku sibuk skripsian itu, berarti kan aku semester 10 tuh, 10, 7, 8. Pokoknya tahun 2015 ya, apa 2016? 2016. 2016 itu aku 2016. jadi kepala departemen bagian advokasi mahasiswanya BEM Kema. Itu Hmm. ngurusin mahasiswa satu Unpad, liar bener-bener ngurusin UKT-nya, ngurusin lalalalanya, ngurusin nilainya, yang mau Hmm. di DO, yang banyak deh. Sampai waktu itu Hmm. nginisiasi juga bikin beasiswa Unpad berbagi gitu, Hmm. yang dikumpulin dari alumni-alumni Unpad gitu. Oh, iya, 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 iya. Ada Q&A. Jadi kalau teman-teman mau nanya boleh siapin dulu aja pertanyaannya ya. Nanti di akhir bakal buka sesi Q&A. Boleh Teman-teman langsung nanya ditanya aja langsung tuh. nanya langsung aja ke Boleh. ruangan, gak usah iseng kia. Oh my god, iseng banget orang-orang. Terus Oke, lanjut Kak. Lanjut. Berarti kalau magang, kalau Laura ambilnya di semester berapa? Jujur waktu itu ada program magang dari Hmm? kampus kan, nanti kalian juga pasti ngerasain deh semester berapa ya, aku lupa deh, 5 6 ya kalau nggak salah ya. Yang Itu mana? tuh ada magang. Waktu itu kebetulan banget aku itu dapat magang di tempat yang sorry aku nggak merendahkan, tapi ini tuh bener-bener kayak grassroots gitu loh, kayak bukan yang kalau yang teman-teman lain kan Mana? DPRD Kota Bandung, Hmm. Demokrat Kota Bandung, PDIP Kota Bandung. Aku enggak, guys. Aku itu Di mana dilempar tuh? ke Pemuda Sumedang, Pedang, yang Apa itu? bener-bener kayak parah, itu gabut banget. Aku juga nggak ngerti itu apa bentukannya, tapi kayak uh, tapi aku kayak ya jelasnya I learned something from that gitu. Aku bener-bener belajar sesuatu dari itu gitu. Dimana aku belajar tuh kayak uh, oh ada loh organisasi-organisasi grassroots gini, organisasi-organisasi masyarakat Hmm. gini yang tujuannya A B C D E F G. Aku melihat sendiri bagaimana banyak bukan banyak, ada masih, kita koreksi ya, masih ada hmm, calon-calon pejabat tinggi yang percaya akan ilmu-ilmu kayak misalnya nih, oh dia mau jadi uh, bupati mana gitu, terus dia suwun ke orang ini, ke yang punya ini, terus mereka mandi kembang tengah purnama kayak gitu. Itu aku menyaksikan Wow. sendiri. Sebenarnya aku nggak ikut itunya sih, karena aku takut yang ikut tuh Abil waktu itu teman aku gitu. Uh, aku ngelihat sendiri bagaimana dia juga bangun koneksi ke DPRD. Aku ngeliat sendiri bagaimana dia uh, banyak deh pokoknya. Tapi menurut aku agak kurang Hmm. ya, untuk ilmu kurang. Tapi itu Oh iya. apa pengalaman tersendiri lah buat aku, karena pas ada tugas untuk bikin laporan magang, laporan kita paling beda sendiri gitu, karena bener-bener pengalaman, Hmm. ada pengalaman mistisnya, ada ya kita ngeliat lah gerakan-gerakan politik di akar rumput tuh kayak gimana gitu loh, gerakan-gerakan masyarakat itu gimana gitu. Tapi akhirnya karena aku setelah lulus itu aku ngerasa kayak oh my god, I know nothing gitu, bener-bener kayak gue zero banget nih, nggak pernah punya pengalaman di DPRD, nggak pernah punya pengalaman di kantor ini, di lembaga A, di lembaga B, di partai politik aku nggak pernah punya pengalaman sama sekali. uh, aku jadi kayak
oke, aku harus cari sendiri pengalaman aku gitu. Setelah aku lulus, aku tuh lulus telat ya guys, aku 5 tahun lulusnya. Juni 2018 aku lulus, aku magang deh. Aku lamar ke eh sebenarnya gini, aku terinspirasi juga sama temen aku di jurusan lain, di jurusan administrasi publik. Dia itu udah magang, tapi dia magang itu di Setnek, Sekretariat Negara. Mm-mm. Aku ngelamar ke Pusdiklat Setnek, entah kenapa dapetnya itu di Setwapres. Jadi tuh kayak, oh my god, ini such an honor buat aku ya, bener-bener kayak gila. Itu bener-bener salah satu pengalaman yang, wah luar biasa deh menurut aku, parah banget. Gitu, kayak uh, bangga, seneng, terus kayak kagum banget, wah gila. Yang namanya orang nggak tahu apa-apa, nggak pernah kerja, nggak pernah nggak punya pengalaman apa apa deh pokoknya, tiba-tiba mau masuk ke gedung yang yang bagus, yang megah, yang nggak boleh sembarangan orang masuk. Kenapa aku bisa bilang nggak boleh sembarangan orang masuk? Karena kamu harus tahu kayak untuk masuk ke kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri nomor 14 itu, aku tuh 2 kali body check gitu. Dan jalan dari Hmm. depan ke belakang itu jauh dan melewati beberapa kali proses keamanan, pengamanan gitu. Oh. Gitu, jadi memang gak bisa sembarangan orang gitu. Dimana aku juga pengalaman magang setiap hari Jumat ngelihat Pak Yusuf Kala, gila aku seneng banget. Aku tuh kayak ah, hadir di ada acara apa di aulanya, ada Pak Yusuf Kala, aku diajak ikut. Mereka baik-baik banget, Hmm. bener-bener kayak ayo sini Neng turun, ayo sini Laura turun, lihat itu belajar kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Bahkan uh, aku dikasih kasih kayak analisis uh, analisis permasalahan kan Sekretariat Wakil Presiden tuh waktu dulu juga jadi tempat kayak advokasi permasalahan masyarakat gitu. Aku dikasih juga kesempatan buat ngeanalisa berkas-berkasnya gitu. Sampai aku juga pernah dikasih kesempatan buat ikut ikut mengadvokasi orang-orang yang bersengketa itu gitu. Jadi aku cuma dengerin aja sih bagaimana mereka cara nyelesain permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu. Jadi kayak tapi itu bener-bener kayak nyenengin banget. Terus waktu itu juga aku inget banget persiapan pemilu tahun 2019. Satwapres juga memantau keadaan waktu itu lewat kalau kamu tahu Bu Titi Anggreni tahu nggak, Ya. bekas pimpinan Perludem. Hmm. Aku ketemu dia pertama kali tuh aku langsung kayak inspirasi inspirasi gitu. Terus jadi kayak senang banget, kayak banyak banget pengalamannya kayak gitu pas magang Hmm. gitu. Gila-gila seru banget sih. Maksudnya emang ini gak sih Kak, pengalaman yang gak bisa dimilikin semua orang juga. Bahkan Iya kalau Ray juga kan ngomong ke aku kalau misalnya perlu apa ya, perlu banyak jalur untuk bisa mencapai ke situ. Kayak Pak, kayak berhubungan iya, sama ketua BEM yang anak hukum dan bukan ketua lain-lain. BEM sih, bukan ketua BEM sih, dia kayak apa teman-teman di BEM Kema gitu, dia keterima di Setnek. Terus aku kayak kak boleh tolongin aku nggak masukin lamaran magang ke Setwapres, aku boleh ngubungin siapa ya gitu. Terus dikasih nomornya, terus aku kayak follow up, Pak gimana saya sudah boleh magang belum Pak, gimana saya boleh magang. Aku kebetulan magang di situ lumayan lama, 5 bulan sambil nyari kerja Oh, mm-mm. gitu. Lama Terus juga di sih. situ juga Magang biasanya lama 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 banget. Itu ya. di situ aku juga ngelihat banyak dokumen, kalau kamu harus tahu, map tulisannya rahasia gitu, gambar burung Garuda itu Hmm. aku nggak boleh buka, itu kan ada etika-etikanya. Tapi aku harus apa kayak ya nyatat nyatat surat keluar surat masuk gitu, tapi nggak bisa Mm-mm. dibuka kayak gitu. Oh, ya ya ya, paham paham paham. Iya. Oke, mantap mantap. Lanjut Kak. Susah nggak sih Kak menjadi seorang anak ilmu politik untuk daftar magang ataupun kerja? Enggak sih, sebenarnya ya, ketika kamu jadi anak ilmu politik tuh kamu harus pinter apa ya, yang paling penting komunikasinya, komunikasi bagi aku ya. Kalau Hmm. misalnya kamu bisa teorinya tapi kamu nggak bisa prakteknya, kamu nggak bisa ngomongnya, sayang banget gitu loh. Bagi aku berpolitik itu gimana kamu bisa ngelobi orang-orang, kayak apa ya, ya namanya berpolitik lah.
Misalnya kamu ada maksud dan tujuan tertentu, kamu harus bisa bikin orang itu jadi sepemikiran sama kamu, jadi ikut deh apa yang kata kamu kayak gitu. Kurang Iya, lebih bahasa bahasa paham. gampangnya gitu ya. Ketika kamu berpolitik, kamu tuh kayak aku mau magang di A. Ya kamu gimana caranya? Kamu lobby-lobby bapaknya. Pak gimana? Saya ini. Kamu ikutin aturannya, kamu lobby. Dapat deh magang di situ. Sama juga kayak kerja. Cari kerja itu Mm. bagi aku mau anak ilmu politik, mau anak apa, itu harus disesuaikan ya. Nih buat yang mau cari kerja yang lulus kayak, aduh nggak dapat dapat kerja, sabar. Selagi nggak dapat dapat kerja itu ya, sih ya jangan main-main terus ya gitu. Selama belum dapat kerja itu main boleh sih, tapi dengan tujuan kayak cari relasi gitu loh. Main sama teman-teman Mm. yang bisa kira-kira kasih koneksi, main sama teman-teman yang bisa kasih ilmu baru. Kalau main sekedar kayak kata-kataan, ceng-cengan, ketawa-tawa, pulang. Itu kan kayak nggak ada hasil gitu. Dulu aku juga bahasa kasarnya aku juga dari main-main itu kok aku dapat banyak kenalan, dapat banyak relasi, bisa uh, dapat koneksi itu aku dari main, bukan main ya. Dulu aku ikut organisasi, aku jadikan itu sebagai tempat bermain aku gitu loh. Karena aku ngerasa kayak, kalau aku main ke Bandung, habis banyak nih uang. Akhirnya aku ikut kepanitiaan. Cuman bayar itu, Mm. biasa uang kaos kan. Buat bayar Iya, kaos, benar. uang DP awal buat danus, punya banyak temen. Dari berbagai Mm. jurusan, dari berbagai fakultas, punya banyak temen. Ikut panitiaan. Makanya aku bilang aku sebulan bisa ada 3 kepanitiaan. Karena aku ngerasa kayak, itulah tempat bermain aku gitu. Nah, kalau kalian juga belum dapat kerja, ya kalian uh, cari tahu sukanya apa, yang kalian bisa jadi kayak passion gitu loh. Terus kalian dalemin passion itu. Kan kamu lihat juga di CV aku, di pengalaman kedua itu aku jadi humas gitu kan. Mm. Humas itu Benar. aku anak ilmu politik tapi aku ngedit video, aku ngefoto. Iya. Nah itu. Apa korelasinya dengan pelajaran gitu, apa korelasinya dengan teori-teori politik, itu tidak ada tentunya. Mm. Tapi yang aku kerjakan itu kan waktu itu aku humasnya kan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Mm. DKPP. Itu kan tentang pemilu, tentang kode etik penyelenggara pemilu, tentang demokrasi. Jadi aku harus minimal ketika aku bikin konten, ketika aku jadi humasnya, ketika aku bikin berita juga, bikin caption, itu yang mengedukasi. Untuk mengedukasi orang tuh gimana ya? Aku harus paham dulu dong. Apa itu Mm. pemilu, apa itu etik pemilu, siapa itu penyelenggara pemilu, dan lain-lain segala macam gitu loh. Nah, di situ aku make skills aku yang dari kuliah, iya teori-teorinya itu, dan aku Mm. ngegabungin sama kesukaan aku gitu. Kesukaan aku, bisa ngedit video, bikin kreatif-kreatif, bikin konten, kayak ngerjainnya itu juga ngerjain konten itu mikir loh, bukan kayak nih bikin nih skripnya udah ada, enggak. Mm. Kayak aku sama teman-teman aku nih yang komen-komen nih, banyak kan anak humas nih, humas DKPP di zaman dulu nih, mereka kayak komen-komen, ayo kita bikin buat ini, kira-kira isinya apa, kita bikin dulu storyline-nya dulu kayak gimana segala macam, proses syuting, ngambil angle gitu-gitu segala macam, baru kayak bisa jadi hasil yang bagus gitu. Kalau nggak dicampur sama ilmu juga nggak bisa sih sebenarnya, sama ilmu politiknya kita gitu. Pasti bahasanya kurang Mm. ngena lah, ibarat kata kurang mengedukasi gitu. Gitu. Menurut aku sih nggak susah Mm. cari kerja. Paham. Kalau misalnya uh, kalau misalnya nggak pilih-pilih, tahu apa yang kita suka, terus kerjaan yang kita lamar itu sesuai dengan skills yang kita punya. Terus yang paling penting tuh punya Mm. koneksi. Kalian anak-anak ilmu Iya. politik, ketika anak ilmu politik nggak punya koneksi, susah susah gitu. Iya, iya. Paham, paham, paham. Bener sih, setuju Kak. Maksudnya emang bahkan untuk apa ya, untuk masuk berbagai kepanitiaan, organisasi di kuliah pun emang sebenarnya butuh koneksi Kak. Maksudnya nggak bisa sembarangan masuk, dan bahkan ya skill skill komunikasi dan skill-skill yang lainnya harus dibarengin dengan adanya koneksi, ya kan? Iya, jangan kita kuliah kita geng-gengan terus benci sama geng Mm. yang ono, benci sama geng yang ono. Aku sih kuliah nggak geng-gengan, jadi kayak uh, temennya semua adalah teman gitu loh. Jangan dibenci, jangan dibikin musuh apa segala macam gitu. Walaupun kayaknya banyak sih yang nggak suka sama aku, cuman kayak ya udah don't care ya sih. Iya, iya, paham. Selama maksudnya kan aku nggak pernah yang kayak
ganggu-ganggu mereka gitu. Kalau misalnya mereka benci karena suaraku terlalu kenceng apa segala macam, ya udahlah aku don't mind gitu. Kan banyak Iya, ya, iya. namanya orang selera nggak sukanya banyak gitu kan. Iya. Maksudnya emang kita juga nggak bisa maksa untuk semua orang bisa suka sama kita kan, Kak? Iya, tapi itu tadi bagi aku, kamu harus gunain ilmu politiknya kamu itu untuk bisa kayak bikin orang lain itu ya nggak benci sama kamu gitu, nggak jadi kayak negative thinking. Politiknya tuh dipakai, jangan kita juga jadi orang juga, pun kita kesel sama dia, nggak yang kayak gue males banget sama lo, gue kata-katain lo, gue musuhin lo segala macam. Lebih ke kayak ya Hmm. udah kita temenin aja, nanti pasti karena kita pasti ada butuhnya bagaimanapun gitu kan. Ya, setuju, setuju. Nah, ini yang tadi udah Kak Laura singgung sebenarnya. Gimana, apakah yang sudah dipelajari selama di ilmu politik akan berguna di dunia kerja? Maksudnya, especially uh, untuk Kak Laura yang kerja di KPU. oke oke. Uh, Kalau aku sendiri sih sebenarnya bermanfaat gitu kan, cuman uh, karena aku udah bilang dari awal aku secara teoritis tuh nggak terlalu pintar gitu, jadi lebih ke apa ya, lebih ke kepakainya cuman buat kayak melengkapi gitu loh, melengkapi oh ini nih, udah pernah nih belajar ini nih gitu, teorinya udah pernah nih belajar ini nih, tapi kan bagaimanapun kalau kerja itu kan prakteknya kita ya, nggak bisa kita tulisin teori, Ya, kecuali kalau kamu kerjanya di bidang penelitian, kamu peneliti, kamu apa, kamu harus research apa segala macam, itu dipakai. Ketika aku juga kayak misalnya mau bikin bahan materi, ya itu dipakai, aku research segala macam dengan ilmu pengetahuan yang udah aku punya gitu. Ketika aku mau bikin konten waktu dulu, ya aku pakai ilmu yang udah aku punya. Cuman kan kalau misalnya kayak perihal administrasi, manajemen, apa-apa segala macam, itu nggak bisa dapat di kuliah ya, jujur. Karena itu aku hmm, dapatnya dari pengalaman aku organisasi, dari pengalaman aku jadi BEM itu, gimana aku waktu dulu ngatur cash flow, gimana waktu dulu aku kayak hmm, ke dekanat, aku ke rektorat, aku kan harus ngobrol sama wakil rektor, aku harus ngobrol sama uh, yang di bawahnya wakil rektor, sama sekretarisnya wakil rektor aja, gimana caranya kita bisa manis-manisin itu sekretarisnya wakil rektor biar kita bisa masuk ke ruangannya Pak Rektor. Gimana kita manis-manisin sekretarisnya Pak Dekan biar kita bisa masuk ke ruangan dekan. Itu kan kita harus bisa komunikasinya gitu loh. Ketika kita nggak punya skill itu, susah masuk gitu. Dan sekarang kepake banget gitu. Ketika aku ngobrol sama pimpinan atasan itu aku harus sopan, izin Pak, bahasa birokrasi. Dan aku kayak bersyukur banget karena aku dulu sering ngebem, jadi kayak aku udah paham, oh bahasa birokrasi itu sopan, baku gitu. Jadi nggak bisa yang kayak Pak saya mau ini. Gak. Harus izin Pak, saya ingin menginformasikan gini gitu gitu. Nggak bisa yang kayak sembarangan gitu ngobrol. ya, ya, paham, paham. Sebenarnya Gitu. banyak hal yang sebenarnya kalau yang aku lihat ya kayak yang kakak lebih, yang kalor lebih eh, fokusin dan sampaikan, mau mau berusaha untuk disampaikan tuh adalah gimana skill-skill di luar dari akademik juga penting untuk menunjang dunia kerja. Meskipun dunia kerja sebenarnya kita bisa dapetin juga dari entah kita lulusan orang mana, lulusan jurusan apa, tapi kita di instead of that gitu ya, kita perlu juga skill-skill yang tadi yang didapetinnya mungkin nggak bisa dari ruang kelas gitu, Pak. Nggak bisa, Benar gak sih? iya. Betul banget. Aku waktu itu seneng banget sih, tapi pernah ada praktikum, nggak tahu sih kamu udah atau belum ya, praktikum yang kita jadi pura-pura jadi anggota DPR. Belum. Belum ya. Itu nanti seru banget. Kalau masih ada, aku sih berdoa semoga masih ada karena itu pengalaman yang wah parah banget. Kita bisa masuk ke eh, gedung DPR dan kita bisa kayak simulasi agenda setting gitu tuh seru banget. Itu seru banget. Oke. Itu kayak dan sekarang ketika aku lagi kayak ada tugas bolak-balik masuk ke gedung DPR untuk dampingin Bapak rapat dengar pendapat, itu aku langsung kayak gue pernah duduk di situ tuh, gue pernah duduk di situ tuh semester sekian gitu, kayak sok-sokan pakai alma mater, sok-sokan bikin agenda setting, sok-sokan jadi anggota partai politik, itu seru banget sih, parah. Oke, oke, oke. Eh, Lanjut ke
udah jam segini nih Kak. Udah 2 menit lagi sebenarnya kalau misalnya dari waktu ya. Heeh. eh Tapi nggak boleh kita dilanjutin nih. ke pertanyaan. Gak tahu sih. Harusnya boleh sih Kak. Seharusnya Kan nggak ini boleh sih. teknis Soalnya ya. kan orang-orang mungkin iya, Kan ini teknis ya tadi perkara ya, teknis standar gimana. teknis. Heeh. Mm-mm. Mm. Ini Kak pertanyaan menuju terakhir. Mm-mm. Gimana sih ups and down naik turunnya menjadi sebagai lulusan ilmu politik dan yang pertama nih Kak menjadi sebagai lulusan ilmu politik dulu, terus yang kedua menjadi staf KPU RI. Gimana ups and down-nya? Ups and down-nya sebagai mahasiswa ilmu politik, jujur aku susah cari kerja. Dalam arti gini, jarang perusahaan yang tulisannya kayak lamaran kerja, syaratnya S1 ilmu politik, itu jarang. Jarang Itu banget. yang bikin aku di awal-awal kayak, aduh aku jadi kerja di mana nih gitu kan. Oh iya, BTW ini informasi dulu ya. Aku tuh di sini bukan pegawai negeri sipil alias PNS gitu, kayak aku bukan. Ada jenis pegawai, jenis ada sebutannya namanya PPNPN, pegawai negeri non pegawai negeri sipil. Eh, pegawai non pegawai negeri sipil, PPNPN. Sorry, salah. Jadi aku di sini tuh statusnya PPNPN gitu. Jadi aku bukan PNS, tapi it's okay, nggak masalah. Aku masih umur aku masih bisa untuk jadi PNS beberapa tahun lagi, itu masih ada kesempatan, it's okay, nggak masalah. Uh, jadi ketika aku nyari kerja itu ups and down-nya ketika sarjana ilmu politik, ya ampun, aku tuh dulu disuruhnya kayak kamu masuk Bank Indonesia aja. Aduh, jadi sebut merek nih ya, nggak apa-apa ya. Untuk nurusin legasinya mamaku, cuman kayak ternyata mereka secara administratif aja tuh nggak ada. Jadi kayak set gitu. Terus kayak mau masuk, teman-teman aku yang anak manajemen masuk ke startup, terus kayak nggak ada cuy, startup itu S1 ilmu politik nggak ada. Oke. Iya. Tes, oh balik lagi ya. Terus abis itu kayak mau kemana-mana tuh susah deh pokoknya. Tapi akhirnya aku kayak ya udah lu pikir deh lu maunya apa gitu. Dan karena magang itulah aku ngerasa kayak oke, aku akan masuk ke pemerintahan sebagai non PNS sambil berusaha untuk ikut tes CPNS. Walaupun sampai sekarang masih belum ya, belum berhasil, tapi nggak apa-apa. Gagal, nanti kita berhasil kapan-kapan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak mesti sekarang kan jadi PNS-nya. Betul. Gitu. Kalau ups and down sebagai staff KPU RI, jujur aku kan masih baru banget ya, baru kayak 2 bulan, 3 bulan gitu. Senang banget sih, kayak ini menurut aku ini pengalaman baru banget, brand new. Bener-bener kayak ilmu-ilmu baru banget yang aku dapetin di sini. Sebenarnya udah nyambung kan sama kerjaan aku yang sebelumnya, kepemiluan gitu loh, penyelenggara pemilu gitu. Cuman yang membedakan gini, kalau yang dulu di KPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum gitu, itu lebih ngebahas etiknya. Sekarang ini aku Komisi Pemilihan Umum alias pelaksana pemilunya. Kalau kalian tahu nih, FYI ya kan, lembaga penyelenggara pemilu itu ada 3. Apa aja, Pat? Iya. Waduh, jangan ngetes dong Kak. Oke. Ada 3, KPU, Bawaslu, sama DKPP itu. KPU itu yang singkatnya, gampangnya, KPU itu pelaksananya, Bawaslu itu pengawas penyelenggaraan pemilunya. Kalau misalnya si DKPP itu pengawas bukan penyelenggaraannya, tapi penyelenggara pemilunya. Jadi pengawasnya Bawaslu sama KPU dan DKPP itu sendiri. Jadi pengawas penyelenggaranya, bukan penyelenggaraannya. Beda dong dikasih imbuhan an sama belum dikasih imbuhan an. Gitu. Iya, Itu. betul. Gitu. Jadi kayak emang ilmunya udah aku dapat dari DKPP yang juga aku udah tahu tentang KPU, tapi ternyata waktu aku masuk sini kembali lagi I know nothing, bener-bener masih luas banget. Jadi kayak aku senangnya ini bisa belajar lagi. Ya cuman kalau downnya banyak banyak kerjaannya yang banyak kerjaan dan banyak ilmu yang harus segera dipelajari, jadi harus cepat. Yap. Terus kayak so much thing to do,
but not that much time gitu loh. Kayak banyak hal yang harus Eh, dilakukan tanpa waktu yang cukup. Jadi kayak ya kalau teman-teman tahu ya dari pagi ke malam, malamnya malam banget sampai ke weekend itu udah biasa banget sih kayak kerja 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 hmm. kerja belajar 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 kayak gitu. Gimana kalau Q&A aja nih kayaknya pada udah gitu. Emang udah ada yang nanya ya? Sumpah ini Tuh, parah belum ada banget yang sih teman-teman aku ya lanjutin. ampun. Parah banget sih. Nggak apa, seru tahu Kak. Tapi nggak apa-apa sih Boleh, boleh kalau misalnya kalau mau nanya, misalnya boleh. papat juga mau nanya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kepo. Boleh Aduh silakan aku kepada sampai teman-temannya grogi kalau, banget. aduh, Sumpah pada iseng banget tau gak sih. ini tuh teman-teman dari ini Kak, yang Teman-temannya ini dari sama-sama yang kerja di KPU. ini teman-teman dari DKPP sih teman-teman yang Oh, ya yang sebelumnya sebelumnya iya. Ini ada pada support Kevin, banget. ada Kevin. Kevin itu di KPU juga tapi di Musirawas Timur Mm-mm. gitu. Kak, ini tadi aku sempat baca ada yang nanya kalau misalnya tadi waktu Kakak ngejelasin tentang how gimana ya, sesibuk apa dan saya ketik apa waktu itu ikut kepanitiaan organisasi dan tetap sedangkan harus tetap ikut kelas, itu tuh kayak gimana cara ngebagi waktunya? Kamu harus tahu kayak kamu nggak akan tahu gimana cara ngebagi waktunya sebelum kamu ngelaksanain hal itu. Jujur. Oh. Dan itu bener-bener kayak kepadatan kesibukan aku waktu zaman kuliah itu kayak kembali lagi di sekarang gitu loh. Hmm. Kayak I can do anything at the same time gitu loh. Bener-bener kayak semua dikerjain dalam satu hari. Kamu bayangin waktu zaman dulu aku sempet kayak aku les bahasa Inggris di Wall Street, Bandung. Wall Street itu di Bandung, bukan di Jatinangor. Bandung Jatinangor itu makan waktu sekitar 30 sampai 45 menit, betul? Betul. Ya. Tapi aku juga waktu itu masih Komdis, Komisi Disiplin. Aku BEM juga dan aku panitia. Jadi tapi aku tetap kuliah. Catat ya, aku jarang tipsen. Aku jarang tipsen. Bener-bener jarang tipsen. Aku bener-bener rajin kuliah. Yang kayak cara bagi waktunya gimana ya? Udah, sesuaiin aja. Pagi kuliah. Kuliah, 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 kuliah. Abis kuliah, aku biasa tuh rapat tuh sorean gitu kan. Aku latihan Mm-mm. latihan komdis gitu. Setelah aku latihan komdis kayak ya paling berapa lama lah 2 jam gitu. Karena nggak bisa lama-lama, aku izin, aku Wall Street ke Bandung. Mm-mm. Pulang, aku rapat di depan dekanat dep-dek sampai sekitar jam 9, setengah 10. Sampai kosan aku nggak tidur sayang. Aku langsung ngerjain tugas, aku langsung belajar. Kayak gitu. Dan itu kayak terulang setiap hari. Bener-bener setiap Mm-mm. hari. Bener-bener setiap hari. Gitu. Kalau kalau les bahasa Inggrisnya sih nggak setiap hari, cuman ketika memang padet ya aku maksimalin gimana caranya ya ikut semua kayak gitu. Mm. Kak, ini Kak, ada yang nanya Kak di Q&A dari hubah.id. Kalau KP, PPNPN-nya rekrutmen terbuka atau seperti apa ya Kak? Kalau PPNPN itu ada beberapa lembaga yang terbuka, ada beberapa lembaga yang nggak terbuka. Jujur aja ya, jujur-jujuran aja. That's why aku bilang perbanyak relasi dan perbanyak koneksi dan perbanyak kepo-kepoin lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian juga ada kok gitu. Caranya gimana? Biasanya penerimaan rekrutmen PPNPN itu catat awal tahun. Mm. Januari check-in semua. Biasanya Bawaslu tuh terbuka kok, kalau Bawaslu setahu aku ya. Uh, Cek aja. Atau kadang itu nggak ada rekrutmen, tapi ketika kamu apply, mereka bakal terima kalau memang lagi butuh gitu. Oh, Kadang kan apa ya? Aku nggak bisa bilang koneksi itu ngasih tahu kayak, sini gue bisa masukin lo, bukan. Misalnya sekarang aku bilang iya. nih, aku bilang ke kalian misalnya, contoh ya, ini contoh nggak beneran ya. Aku contoh kayak gini. Di KPU itu kekurangan tenaga administrasi di bagian keuangan loh. Ada yang mau daftar nggak? Tapi aku nggak menjanjikan aku Hmm. bisa masukin kalian gitu loh. Koneksi itu digunakan hanya untuk kayak ada informasi gitu. Karena jujur aku waktu itu juga masuk pakai koneksi. Maksudnya pas yang di DKPP. Ini tim humasnya kurang orang gitu. Bisa nggak join gitu? Bisa ngedit kan? Bisa ini kan? Oh ya bisa-bisa join gitu.
tes dulu tentunya Oh. kawan-kawan, tes dulu tentunya. Hmm. Tes teori sama Iya, tes iya, iya. bikin konten gitu. Ya Hmm. dites lah, kalau enggak kita Paham, paham. bilang-bilang bisa-bisa ngedit video, tiba-tiba disuruh ngedit video nggak bisa kan, gimana gitu. Mm-mm. Kenapa sih pada mau disebut namanya? Aku bingung deh, pada iseng banget. Aku kan nyebut Kevin gara-gara dia sama-sama sobat KPU. Lucu-lucu banget temennya Kak Laura. Beneran deh. Aku juga sering diisengin sama mereka. Oke. Oh. Iya kelihatan sih emang kayaknya iseng-iseng gak sih? Ini ada yang nanya tapi nggak tahu ini bercanda apa enggak. Tapi Oke, gak apa-apa dijawab aja nggak kali ya apa-apa, Kak ya. nggak apa-apa, Dari nggak apa-apa. Dirga underscore Indra PP. Mm-mm. Apakah tugas dan fungsi dari KPU? Mas Dirga ini itu juga salah satu PPN-PN di DKPP Oh, gitu. Jadi pasti dia tahu dong. Apalagi Mas Dirga ini drafter, masa nggak tahu tugas dan fungsi KPU? Pasti tahu lah. parah Pasti tahu. banget Kak Dirga. Yang aku bilang tadi secara garis besar ya Mas Dirga. Ini dia iseng doang nih. Aduh, aku jadi malu deh. Tugas dan fungsi KPU itu ya secara garis besar itu ya melaksanakan pemilu, namanya juga Komisi Pemilihan Umum gitu. Hmm, Gitu melaksanakan panitia lah ibarat kata. Kalau misalnya di kampus tuh KPU tuh BEM-nya, terus kalau kayak Bawaslu tuh MPM-nya. benar, benar, benar. Nah, itu gitu bahasa anak kuliah ya, aku membahasakan anak kuliah gitu. Ya, paham, paham Kak. Ya ampun, ini Oke, banyakan teman aku ya kayaknya daripada anak ilmu politiknya ya. kayaknya ya Kak. Parah nih anak Ilpol nih, parah nih. Iya nih parah ya. BTW Kak aku mau nanya terakhir nih. Terakhir karena kayaknya udah hampir jam 5 banget Mm-mm. tentang eh, gimana concern Kakak tentang yang Kakak kemarin jelasin ke aku yang mau bikin Ika Ilpol. Aduh, sebenarnya kalau misalnya masalah bikin IKA Ilpol itu kemarin itu ada dorongan dari beberapa teman-teman. Beberapa Hmm, teman-teman angkatan 2013 terutama yang ngerasa kayaknya kita udah bisa nih bikin IKA. Kayaknya ternyata aku kayak surprise juga, kayak kita udah banyak banget angkatannya tapi kita tuh nggak terakomodir sama sekali gitu. Ngerasa nggak sih? Kita kayak nggak, iya, jujur ya, jurusan lain, mau di Unpad, mau di universitas lain, itu tuh saling ngebantu loh kalau mau mereka mau masuk kerja. Jujur-jujuran aja, mm, ayo, jangan ada yang bohong gitu. Kayak mereka ya kayak, mungkin Kak. nggak, bukan mungkin, ada loh yang hanya nge-share di teman jurusannya mereka segala macam, dan itu loh koneksi yang pengen aku bikin gitu loh. Misalnya kayak eh, narasumber, akademisi, kalau misalnya memang bisa dari kampus aku dan dosen aku, kenapa harus dari kampus lain dan dosen orang lain? Misalnya aku in Bener. charge, aku panitia gitu loh. Ada acara ini nih, ada acara A nih. Ya aku cari aja kan, ini dosen ilmu politik kan pasti paham banget dong tentang kepemiluan. Orang kita ada Hmm, matkulnya ya nggak sih? Aku mikir betul. kayak ya udah, misalnya kayak, oh, KPU mau ada sosialisasi pemilihan ke pemilih pemula gitu, misalnya di kampus-kampus. Kalau bisa ke kampus Unpad, kenapa kita kampus lain? Misalnya gitu loh. Aku ada kepikiran kayak, iya, kalau misalnya kita bisa uh, melibatkan kampus kita dan jurusan kita zaman dulu, kenapa kita harus kayak ngeduluin universitas lain atau jurusan lain, ya nggak sih? Aku kemarin mikir kayak gitu, makanya aku kayak ayo kita bangun IKA, biar kalau misalnya memang ada Hmm, junior-junior yang aku ngerasain banget zaman dulu yang namanya ngebantuin orang-orang yang mau kuliah tapi nggak punya uang, apalagi kemarin pandemi gitu. Kalau bisa jangan bergerak satu orang, tapi satu satu jurusan, bukan satu angkatan, satu hmm, jurusan, satu jurusan yang uh, kalau mahasiswa kan agak susah-susah ya, kalau disuruh minta bantuan sumbangan.
mentok-mentok ke orang tua mintanya. Tapi kan kita udah punya Iya. alumni yang bekerja, kenapa nggak diakomodir gitu? Kalau misalnya memang ada mahasiswa-mahasiswa yang susah bayar UKT apa segala macam, itu tuh bener-bener aku tuh pernah sampai tanya gitu sampai sama ketua hima yang tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Eh, Hmm. anak-anak IPA ada yang kesusahan nggak bayar kuliah? Oh enggak teh, aman. Oke. Tiba-tiba junior aku si Tejo buka donasi. Terus aku mikir kok kayaknya kita kayak keputus nih informasinya. Maksudnya Hmm. nggak kayak nggak kayak ada jembatannya. Jadi aku mikir Iya. kayak butuh deh IKA Unpad. Jadi kayak nggak cuman aku doang yang eh, bertanya, tapi mereka juga bisa nginformasin ke kita. Nggak cuman kayak eh, acara-acara di, misalnya nih, aku pernah ngejadiin satu dosen itu jadi narsum di acara DKPP gitu Hmm. kan. Jadi nggak cuma aku doang. Kalau misalnya ada orang-orang lain di lembaga-lembaga lain atau di kantor-kantor mereka segala macam bisa menjadikan dosen atau bahkan mahasiswa ilmu politik kayak melibatkan dalam tempat kerja mereka, kenapa enggak? Info magang lah. Iya nggak sih? Kayak atau ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa diikutin mahasiswa? Itu kan kayak pengenalan awal gitu ya nggak sih? Gitu. Aku berharapnya Bener tuh bener bener. kayak ada yang bisa ngakomodir hal-hal tersebut. Jadi komunikasi ya minimal jadi jembatan informasi lah, nggak putus di situ gitu. Jadi nggak kayak sekedar nge-share di grup gak ada yang baca juga kan. Gitu loh maksudnya. Hmm. Kayak Bener kalau ada bener yang bener. ngakomodir kan enak banget gitu. Ada yang ngurusin Ya. gitu. Gitu. Hmm. Kemarin sempat kepikiran kayak gitu, cuman kayak kayaknya alumni-alumni lagi sibuk bekerja ya. Lagi sibuk membangun Oh. relasi dan lagi sibuk kayak cari uang, jadi kayak masih tertunda. Tapi nggak apa-apa sih menurut Hmm. aku, kayak sekarang ketua jurusan udah ganti ya? Udah Kak. Iya, karena kemarin sempat ngobrolnya sama Pak Hendra gitu kan. Sekarang udah Iya. berganti, jadi mungkin kayak udah harus ngulang lagi kali dari nol. Aku juga nggak Ya. ngerti sih sebenarnya. Gitu. Ngerti-ngerti Kak. Kemarin udah sempat ngeinisiasi teman-teman beberapa sih, nggak cuman aku sendiri doang gitu. Duh, kenapa sih ini pada ngomong aneh-aneh? Mm-mm. Waduh, sudah jam 5 nih, Kak. Mohon maaf Mm-mm. banget nih. Waktu ngobrol kita emang dibatesin karena mungkin teman-teman yang lain juga harus siap-siap untuk berbuka puasa. Iya, Terus kalau orang mungkin melanjutkan kesibukannya. betul. Eh, Ini aku ngumpet sebentar dari kerjaan. oh, oh ya Allah. Tadi ada yang nanya Sebelumnya makasih ya, soalnya, Kak. ada yang nanya Apa tuh? soalnya, Kak Laura live dari mana? Aku live dari ruang sidang. Aku ngumpet di ruang sidang. Wih, Kebetulan ruang sidangnya nggak ada yang make, jadi aku ngumpet sebentar di sini karena aku ngerasa kayak kalau di ruangan aku sendiri ada beberapa orang kan, nanti takut mengganggu mereka lagi kerja gitu. Jadi aku bisa buka oke, masker juga. paham-paham. Sumpah ini siapa sih Denny Saputra ini, si Denny temennya Kiki ya, ya ampun. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, Kak ya. Mungkin aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk Kak Lora sebesar-besarnya karena mau apa ya meluangkan waktunya, Mm, menyempatkan untuk apa ya berbagi pengalaman sama teman-teman di sini sama aku utamanya. Terus mm. eh, beserta dengan apa ya eh, segala inspirasi tentang pentingnya komunikasi dan cari relasi semuanya penting lah intinya ya. Nah, Iya. untuk teman-teman yang mau tetap apa ya keep in touch dengan Kak Laura bisa di follow Instagramnya apa Kak? Apa? Laura Waduh. Irawati. Aduh, Dan teman-teman mereka punya nomor handphone aku semua. Apa sih basa-basi banget. Tuh ada yang ngatain nggak aku apa-apa Kak dong. Laura galak. Aduh, nggak bener banget nih. Terus terima kasih kepada HMPS IPOL Unpad yang udah apa ya menjadi sarana untuk eh, buat aku bisa ngobrol sama Kak Laura dan berbagi pengalaman juga sama Kak Laura. Iya, aku Kayak gitu juga sih mau Kak paling. terima kasih sama HMPS IPOL ya. Aku makasih banget buat anak Hima gitu kan. Meskipun aku ngerasa kayak aku bukan siapa-siapa sih gitu kan. Cuman kemarin kaget juga Hmm. sih pas mau diajak buat live kayak gini. Cuman bagi aku kayak ya udah mungkin
aku ngerasa aku bukan siapa-siapa, cuman siapa tahu yang aku share ini bisa apa ya, bisa bermanfaat buat adik-adik, terutama adik-adik Min. ilmu politik. Cuman agak sedih sih ini yang nonton banyak teman aku daripada adik-adik ilmu politik. Cuman bisa disampaikan ke anak-anak ilmu politik yang lainnya, semangat terus belajarnya, tapi jangan terlalu fokus belajar karena Waduh. ilmu itu nggak cuman didapetin di bangku kelas, tapi di luar-luar sana. Ya, Kalau mau bermain juga bermain yang bermanfaat. Kalau mau kenalan sama orang, sebanyak-banyaknya kenalan. Jangan buat dibenci, tapi buat relasi. yep, Sukses sip. buat Hima Itu penting. Ipol. Ya, Min. Terima kasih ya, Kak Laura. Sukses kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga dilancarkan. Amin. Terus kepada teman-teman yang udah join, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk join. Semoga puasanya lancar dan kegiatan-kegiatan selanjutnya lancar. Paling segitu dari Amin. aku. Kak Laura boleh meninggalkan live. Bye-bye Dadah, Kak guys. Laura. Annyeonghaseyo. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyaksiin live obrolan aku bersama Kak Laura. Terima kasih untuk teman-teman yang udah udah ngeremein sesi kolom chat. Paling dari aku segitu aja. Kalau misalnya teman-teman mau tahu info-info selanjutnya, boleh langsung di-follow HMPS IPOL Unpad dan boleh follow aku di @fadiahpad. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.